Hayo, teman-teman, siapa yang pernah melakukan ini? Ini, atau malah jangan-jangan pernah ini? Hayo, siapa yang di sini pernah ngelakuin itu semua? Oke semuanya, halo, perkenalkan nama saya Hafizah Herani Alman. Saya merupakan mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat di UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 5. Hayo, di sini teman-teman siapa yang pernah melakukan itu semua atau malah sering melakukannya? Sengaja ataupun tidak, itu semua nggak baik ya teman-teman. Kenapa? Karena itu semua bisa merugikan lingkungan dan merugikan diri kita sendiri di masa yang akan datang. Jadi gimana caranya biar kita bisa menghindari itu semua? Yuk kita bahas. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang pernah ngelakuin itu nggak apa-apa. Pernah ataupun sering, kita mulai stop dari sekarang. Kenapa? Karena menurut data, jumlah timbunan sampah di Indonesia atau di nasional yaitu mencapai 21,1 juta loh saat ini, dan 34,29% tersebut yaitu 7,2 juta ton itu tuh sampahnya nggak bisa dikelola dengan baik. Maka sebagai masyarakat yang baik dan sebagai generasi muda kita harus mulai peduli nih terhadap lingkungan. Karena kalau bukan dari kita, siapa lagi dan kapan lagi, ya kan? Dan malah sampai pernah ada yang bilang dari Direktur Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa 72% masyarakat Indonesia itu tidak peduli terhadap sampah. Kita enggan dan bodo amat. Oh, mau sampai kapan kayak gitu? Makanya yuk kita mulai dari diri kita sendiri dengan cara terapin prinsip sampahku tanggung jawabku. Gimana sih maksudnya? Jadi maksud dari sampahku tanggung jawabku adalah kita harus peduli bahwa sampah yang telah kita pakai itu harus kita simpan dan kita buang ke tempatnya. Misalnya nih teman-teman habis beli ciki atau beli makanan. Nah, kita simpan makanan itu sampai kita bisa menemukan tempat sampah yang baik untuk kita buang. Kalau misalnya teman-teman di sekitarnya belum pernah nemu tempat sampah, maka kita simpan dulu, entah itu di kantong ataupun di tas yang pernah kita bawa. Nanti kalau kita udah nemuin tempat sampahnya, baru deh kita buang sesuai tempat yang seharusnya. Misalnya, untuk sampah basah atau sampah organik kita simpan di kotak sampah yang warna hijau, dan untuk sampah-sampah non-organik kita simpan di tempat sampah warna merah. Dari situ kita mulai belajar bahwa kepedulian terhadap lingkungan juga harus diterapkan dari diri kita sendiri. Karena kalau bukan dari diri kita sendiri, maka kita mulai dari mana? Selain itu, untuk peduli terhadap lingkungan, kita juga mulai harus membiasakan untuk menerapkan prinsip zero waste. Apa sih zero waste itu? Zero waste atau nol sampah adalah kita membiasakan dengan mengurangi penggunaan sampah, baik itu sampah plastik ataupun sampah-sampah bisa merugikan lingkungan. Sampah-sampah yang dapat merugikan lingkungan adalah sampah-sampah yang susah atau sulit untuk diurai. Sampah-sampah itu seperti plastik, botol, kaca, dan lain sebagainya. Karena sampah-sampah tersebut baru bisa terurai oleh lingkungan atau alam itu tuh beberapa ratus tahun yang akan datang. Jadi kalau misalnya tetap dipakai kayak gitu bakal merugikan kita kan ya. Jadi salah satu prinsip penerapan dari zero waste itu adalah kita harus menerapkan strategi 5R. Gimana 5R itu? Mari kita bahas lagi. Jadi 5R yang pertama adalah R, refuse. Apa itu refuse? Refuse adalah menolak. Maksudnya di sini adalah kita harus menolak untuk menggunakan sampah-sampah atau produk-produk yang sekiranya bisa menyebabkan sampah yang banyak. Misalnya kita membeli makanan ataupun kemasan-kemasan yang sebenarnya kemasan itu tuh akan menimbulkan banyak sampah ataupun buangan yang akhirnya bisa merugikan lingkungan. Prinsip zero waste yang kedua adalah reduce atau mengurangi. Jadi maksudnya apa sih reduce mengurangi itu? Jadi maksudnya di sini adalah kita harus mengurangi penggunaan konsumsi seperti kegiatan-kegiatan kita dari barang-barang yang sekiranya bisa menimbulkan banyak sampah. Seperti ini, misalnya teman-teman mau ngundang ke suatu acara. Nah, undangannya itu kita bisa ganti dengan undangan digital berupa barcode di digital. Jadi kita nggak perlu tuh ngeprint sehingga menyebabkan banyak sampah tumpukan kertas yang bisa mencemari lingkungan. Kayak gitu. Dan yang selanjutnya adalah reuse. Maksudnya apa sih? Reuse adalah menggunakan kembali. Misalnya teman-teman sering belanja menggunakan plastik kresek. Teman-teman biasakan untuk menggunakan saat ini dengan tas belanjaan kain yang bisa kita gunakan terus-menerus, bukan hanya sekali pakai gitu. Terus yang keempat adalah recycle. Maksudnya recycle adalah mendaur ulang. Jadi jika teman-teman menggunakan sampah plastik kayak botol ataupun kaca, teman-teman bisa gunakan itu untuk sesuatu yang bisa bermanfaat, seperti bisa dibuat pot bunga,
atau dibuat hidroponik, atau bisa digunakan juga sebagai barang-barang yang bisa bermanfaat untuk di rumah ataupun di kosan teman-teman. Dan prinsip yang terakhir dari 5R adalah ROT, yaitu membusukkan sampah. Jadi untuk teman-teman yang sudah mulai membiasakan prinsip 5R atau Zero Waste atau prinsip sampahku adalah tanggung jawabku, teman-teman bisa mulai menggunakan prinsip yang terakhir yaitu ROT, yaitu teman-teman bisa memulai dengan memilih sampah organik maupun non-organik. Nanti setelah dipisahkan antara sampah organik maupun non-organik, sampah-sampah yang organik teman-teman busukkan dengan cara menguburnya di tanah sehingga nanti bisa dijadikan biopori, yaitu resapan air. Ada banyak sekali cara-cara yang bisa kita gunakan untuk mengelola sampah, baik dari diri sendiri ataupun kita ajak semua orang di lingkungan kita. Yuk kita mulai untuk terus peduli terhadap lingkungan, karena bukan hanya untuk di masa sekarang, tapi juga untuk di masa yang akan datang. Kita harus bisa terbiasa untuk peduli terhadap lingkungan dengan cara bertanggung jawab terhadap sampah yang kita miliki. Mulai dari diri kita sendiri, baru kita ajak orang-orang di sekeliling kita dan orang-orang di sekitar kita. Yuk mulai peduli lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!